Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man sahibahu wa man tabi'ahu wa man walah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullah haitsu qala fi mahkami kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Amma ba'du. Hadirin anu dirahmati Gusti Allah, jamaah pangaosan wengi Jumat Masjid Al-Barakah Al-Kriptowiyah. Anu dirahmat ku Gusti Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku. Sebelumnya Abah mohon maaf tidak bisa berbicara atau tidak bisa menyampaikan ceramah dalam bahasa Sunda karena ini akan di-share, akan dibagikan ke berbagai grup dan sebagian besar dari mereka tidak berbahasa Sunda. Hapunten ya. Orang iya di Indonesia keduanya. Saya sangat berbahagia bisa hadir di majelis ilmu ini, tempat kita menuntut ilmu, bukan cuma karena semangat yang luar biasa tadi ya, sampai sholawatnya luar biasa, takbirnya ya, takbir. Kalau Pak Haji Mulyana bukan takbir, traktir. Amin. Lebih dari itu, jamaah sekalian, kita ini sedang berada di majelis ilmu. Ya. Apapun ilmunya, walaupun mungkin sekarang sesuai dengan request dari Pak Haji, saya akan mengaji babul kripto. Ya. Ma huwa kripto wa ma adraka mal kripto. Apapun yang dibahas dalam suatu majelis ilmu
itu adalah peluang kita untuk menangguk pahala sebesar-besarnya. Ya. Karena menuntut ilmu itu, hadirin sekalian, adalah bentuk ibadah yang sangat-sangat tinggi sekali nilainya. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama. Ya, di antaranya khususnya adalah imam kita, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya, beliau sampai sekian puluh halaman membahas tentang fadilah ilmu. Di antaranya, jamaah sekalian, duduknya seseorang di majelis ilmu walaupun tidak melakukan apa-apa, asal ulah gandeng nya. Asal ulah ngobrol, lamun ngobrol mah kaberkahanana leungit. Walaupun dia tidak melakukan apa-apa, duduk termangu-mangu, cek sunana mah hokcai. Ngolohok bari. Ieu si Ustad ngomong naon teu ngarti kuring. Tidak memegang pena, tidak mencatat apapun, tidak merekam apapun. Ya. Artinya ini hadirin majelis ilmu yang paling rendah kastanya. Itu saja oleh Allah dijanjikan pahala. Duduk 1 jam bari jam hokca nya. Pahalanya itu tidak akan terkejar oleh ahli ibadah yang beribadah 100 hari. Malamnya dipakai sholat malam full, siangnya dipakai puasa. Nah, pahalanya tidak bisa mengejar orang yang duduk di majelis ilmu walaupun sambil termangu, terbengong-bengong. Ya, apalagi kalau kita menyimak, mencatat. Lebih tinggi lagi mengamalkan, apalagi kalau ikhlas dalam mengamalkan. Ya. Jadi barangkali duduknya kita 1 jam di majelis ilmu ini, di malam Jum'ah yang berkah ini, malam 3 atau 2 Zulhijjah ya. Atau 3 malam 3 Zulhijjah, ya. Barangkali yang kita peroleh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, lebih baik dari seluruh Bitcoin yang ada di muka bumi ini. Jadi, Masya Allah ya, itulah yang harusnya membuat kita berbahagia, bergembira, ceria, duduk di majelis ilmu ini. Hari tunduh mah biasa lah. Hari cangkel nyahunjar diuk mangga teh teuing. Ya, rokok peyak satoko. Ya, kopi teuing sabaraha muknya. Mangga eta. Ya, yang penting tidak mengacau, tidak ngobrol. Ya, karena dikhawatirkan ngobrol ini bisa menghilangkan keberkahan dari majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu yang pertama-tama ini cirinya ilmu yang bermanfaat. Ya, yaitu ilmu itu tersimpan dengan baik di dada kita, teramalkan dengan baik lewat anggota tubuh kita, dan menghasilkan amal soleh. Itu yang pertama. Apa artinya ilmu segudang tapi tidak menghasilkan amal soleh? Ya. Yang kedua, ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang membuat kita mampu membedakan mana yang hak dari yang batil. Ente gampil katipu, tidak gampang terkecoh oleh tipuan-tipuan zaman.
Seorang mukmin yang dibekali ilmu adalah mukmin yang bisa melepaskan diri dari rantai-rantai zaman. Tidak gampang-gampangnya dia terbawa arus. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang menghantarkan kita kepada ma'rifat. Ma'rifat yang paling puncak adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Apa artinya kepala sampai botak, profesor, gelar setumpuk, PhD, insinyur, doktor, MA, ya. Bahkan di saya itu di Al-Ghazali banyak yang gelarnya SAG, sarjana alam gaib. Ya, atau sarkup, sarjana kuburan. Ya. Terakhir gelarnya ALM. Apa itu ALM? Almarhum. Ya. Apa artinya dia memiliki sekian banyak data dan informasi di benaknya, tetapi tidak pernah sampai menghantarkannya kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya, makanya ada doa yang diajarkan oleh Sri Baginda kita Nabi besar Muhammad. Insyaallah semua santri pada tahu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus kepada tuan rumah Al-Mukarram Kiai Haji Mulyana Al-Hafiz. Ya, saya bangga bisa berkenalan dengan beliau. Dan Bapak Kades, ini kebetulan namanya sama ya. Ini kembar ini, beda bapak lain ibu. Ya. Sama-sama namanya Pak Mulyana juga ya. Juga kepada pembawa acara Ustadz Uding. Ustadz Uding ya. Ustadz Uding ini ahli algoritma. Betul ya. Nanti kalau seluk-beluk cryptocurrency yang pasti ada algoritmanya, tanya pada beliau. Ya, kalau Abah Toto mah tak ngerti detailnya itu ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya mendapat tugas yang lumayan berat, yaitu menjelaskan apa hukum uang atau aset kripto. Dalam bahasa Inggrisnya cryptocurrency. Ya, mata uang kripto. Ini bagi saya berat, ya, apalagi kalau hanya diberi waktu sejam 2 jam. Ya, di mana malapah gedangna ya. Ya, bingung saya harus dimulai dari mana. Ya, tapi kita memohon hidayah dan taufik dari Allah, ya, agar pintu ilmu dibukakan bagi kita semua ya. Dan saya percaya ini di sini banyak anak-anak muda. Ya, anak-anak muda ini lebih tangkas, lebih cergas, lebih cermat menghadapi perubahan zaman, Pak Lurah. Ya. Ini perubahan zaman sekarang cepat sekali. Cepat sekali perubahan zaman ini. Ya. Sekarang ini ada yang disebut dengan, mungkin adik-adik pernah mendengar istilah ini, disrupsi. Ya, disrupsi itu saya terjemahkan sementara sebagai pembuyaran. Jadi apa-apa yang sudah mantap tiba-tiba datang sesuatu yang membuyarkannya. Ya. Baretopan aya nu jadi bandar ojek. Datang we eta aplikasi, aya Gojek, aya Grab. Ya, jangankan bandar ojek, sekarang
Bos taksi aja bingung mau hadapi itu. Ya, tiba-tiba semua orang mobilnya bisa ditaksikan. Bingung tuh. Motornya bisa diojekin. Disrupsi makin cepat terjadi sekarang, makin kerap, makin rapat. Kalau zaman dahulu sudah ada disrupsi, tapi rentang waktunya mungkin 200-300 tahun baru terjadi satu disrupsi. Ari aya namanya kaki warinakeun. Mungkin tiap bulan itu terjadi disrupsi. Ya, sebentar lagi TV nggak laku, adik-adik. TV sebentar lagi nggak laku. Siap-siap aja juragan TV gulung tikar. Karena akan terdisrupsi oleh YouTube. Anak-anak kecil sekarang kalau pengen nonton film YouTube. Nonton kartun YouTube. Ya, belajar ngaji YouTube. Ya. Nah, hadirnya anak-anak Bunda di sini memberi harapan bagi saya. Semoga ini bisa ditangkap dengan baik apa yang akan saya kemukakan ini. Ya. Kalau kita tidak cepat tanggap menghadapi perubahan zaman yang berputar cepat, maka kita bisa tergilas oleh rangkaian disrupsi tadi. Alhamdulillah sekarang ada teknologi yang membantu, khususnya adalah teknologi informasi TI, ya, atau IT, Information Technology. Ya, jadi sekarang aset manusia yang paling utama adalah informasi. Ketinggalan informasi tergilas. Ya, sekarang hampir semua orang bisa melakukan banyak hal dari gadgetnya, gawai. Ya, dari gawai ini kita bisa melakukan apa saja. Ya, melakukan tindakan ekonomi bisa, mesen Grab bisa dari sini. Ibu-ibu mau masak lupa resep, lihat sini. Betul nggak? Ya, jadi ini luar biasa ini. Ya, terutama setelah lahirnya satu program operasi namanya Android. Ya, itu makin meluas. Ya, sekarang tidak ada lagi batasan kota dan desa. Ya, bisa saja orang yang terpencil jauh asal masih ada akses internet bisa lebih maju daripada orang kota. Ya. Nah, ini Android ini ya. Tetapi Masya Allah ya, jamaah sekalian, ternyata teman-teman saya dokter-dokter ini pada nggak setuju dengan Android. Pak Saduding. Karena membuat anak-anak susah minum obat. Haji. Ya, kenapa? Karena tablet aja segede gini. Dulu kan minum obat tabletnya kecil-kecil ya. Hari ini segede kia. Melag bener dia nya. Gitu ya. Nah, mungkin saya memulai jamaah sekalian untuk malapah gedang ya. Malapah gedang bahasa Indonesianya apa ya? Merunut permasalahan ya. Yaitu dari qauluhu ta'ala. Barusan saya teringat firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 120. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Ya. Pekerjaan setan itu adalah membuat manusia menghayal. Kemudian setan memberi janji, tapi janji tinggal janji. Ya. Janjinya mau pakai sepatu kulit rusa. Bulan madu ke ujung dunia. Itu malah aku merenya. Tapi janji tinggal. Setan menjanjikan hal yang kosong.
Nah, mungkin dari ayat ini bisa dijadikan filosofi kita untuk memahami, ya, di mana duduk perkaranya kripto. Ya, selama ini manusia dikerjain, dikecoh, ditipu oleh sesuatu yang manusia menyangka itu adalah kekayaan. Padahal itu ternyata jebakan kemelaratan, kemiskinan. Ya. Nah, sesuatu itu yang sekarang digunakan oleh banyak manusia. Ya, 99% manusia terkecoh. Ya, oleh segelintir manusia yang sangat pintar tapi sangat licik dan jahatnya. Sesuatu itu namanya uang kertas. Ya, uang kertas. Ya, nama resminya uang fiat. Ya, uang fiat itu artinya uang hutang. Ya. Jadi mereka menerbitkan uang sebagai pengakuan hutang. Ya, nanti detailnya saya jelaskan. Ini sekali pendahuluan saja. Nah, uang kertas ini ternyata sudah menjajah manusia sekian lama, memerosokkan manusia ke dalam kemiskinan akut. Selama sudah lebih dari 160 tahun manusia dimiskinkan oleh alat penjajahan ini. Namanya apa tadi? Uang kertas. Ya, dengan berbagai ragam namanya. Di kita namanya rupiah. Di Malaysia namanya ringgit. Di Saudi real. Di Turki lira. Di Jepang yen. Di Korea won. Di Cina yuan. Di Amerika sebagai pusatnya adalah dolar. US dolar. Dolar Amerika Serikat. Ya. Dari mana kita tahu bahwa uang ini? Dari mana kita bisa menyadari bahwa uang ini memiskinkan manusia? Dari mana kita bisa menyadarinya? Adik-adikku yang baik hati, yang cerdas-cerdas. Yaitu bahwa tiap tahun, bahkan seringkali tiap bulan, harga-harga naik. Harga-harga naik. Baik barang maupun jasa. Ya. Nah ini wa ma ya'idumu syaiton illa gurura. Dulu Abah ini pernah sekolah. Dulu SMA Abah di kota yang cukup jauh dari sini, yaitu di Jogja. Bari masantren, sekolahnya di SMA Negeri 2 Jogja, masantrennya di Pasantren Krapyak. Nah, kakak kelas saya itu diantaranya adalah Kiai Haji Agil Said Siraj. Said Agil Siraj. SAS. Kiai Masdar Farid Masudi. Ya, Kiai As'ad Said Ali. Ya, yang pernah jadi wakil ketua Badan Intelijen Nasional, BIN. Ya, saya meledek beliau Mr. BIN. Ya, tapi beliau mau di tingkat 2, 3 di YIN Sunan Kalijaga, saya masih SMA. Ya, di komplek itu saya paling kecil, makanya jadi kesayangan mereka, alhamdulillah. Ya, nah. 2 tahun pertama saya naik sepeda. Bayangkan dari Krapyak di selatan ke SMA Negeri 2 di utara 8 km naik sepeda. 2 tahun eta kana sepeda. Bitis manis siga tukang beca.
Ya, alhamdulillah di tahun ketiga ada rezeki dibelikan motor. Kalau sekarang tuh motornya setara Scoopy lah. Tahu Scoopy? Vino tahu? Honda Beat tahu? Oh pasti ngapal ya. Berapa dulu harganya? Berapa harga sepeda motor sekelas Scoopy? Dulu namanya Honda C. Aya C70, aya C80. Emot keneh teh. Pasti moal emot. Belum lahir. Ya. Itu harganya hanya 150.000 rupiah. Cing ayeuna sabaraha? 15 juta, 100 kali lipat kenaikannya dalam 40 tahun. 100 kali lipat, setahunnya 2,5 kali lipat, 250%. Bukan cuma motor, perabot rumah tangga, kipas angin, piring gelas, ya, bangunan, jasa transportasi, jasa pendidikan, jasa dokter, barang dan jasa naik. Gak ada istilah turun. Ya, semua naik kecuali tanah tidak naik, tapi tanah nu ditu tanah sareal. Tiba-tiba sareal ya tanya ngajinya sareal. Ya, ada tanah turun longsor. Ya. Semua naik. Ya, itulah jebakan kemiskinan. Karena semua naik. Semua harga naik. Sesungguhnya bukan harga barang dan jasa yang naik. Sesungguhnya uang kita yang makin merosot nilainya. Sehingga barang dan jasa katempona siganu naik gitu. Ini disebut dengan gerak semu. Kenaikan harga barang itu sebenarnya gerak semu naiknya teh. Sebenarnya mah kieu maneh teh. Tuh. Ngan duit orang nu nyorosot we terus. Seperti adik-adik naik lift kaca, lift kapsul dari lantai 10 di sebuah mall besar. Ya, di atriumnya itu ya, turun. Ya, ditempuh eta lantai 10. Ya, kata adik, kenapa itu lantai 10 naiknya? Ya, meureun lantai disikutnya ku baturan. Lain lantai 10 anu naik sia anu turun. Ya, seperti itu. Itulah uang kertas. Kok bisa seperti itu ya? Panjang ceritanya. Kok bisa dikerjain seperti itu kita ya? Panjang ceritanya ya, tetapi sebagian besar umat manusia tidak menyadari. Ya. Rasulullah SAW dari dulu sudah memperingatkan kita bahwa uang yang sejati itu adalah emas dan perak. Ya, logam mulia. Ya. Seandainya kita bertahan terus di logam mulia, kita tidak akan miskin. Kita akan tidak terjebak dalam kemelaratan yang diciptakan oleh mereka. Ya. Mereka yang jumlahnya sangat segelintir adik-adik. Mungkin kurang dari 1%, jangan-jangan hanya 0,1%. Tapi 0,1% ini punya power, punya kekuatan dan kelicikan yang luar biasa sehingga berhasil menjajah yang 99,9%. Umat manusia terjajah. 160 tahun dikerjain terus kita. Ya, ingin kembali ke emas susah. Ya. Ingin kembali ke perak susah, ingin kembali ke logam mulia susah. Padahal emas dan perak ini memiliki nilai yang mutlak.
Contohnya adik-adik, ya ini saya jadi sering bicara sama adik-adik ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin lah nuturkanlah ke anak-anak nanya. Nah, dulu Rasulullah membeli kambing itu 2 dinar. 2 dinar itu sama dengan 8,2 gram emas. Sekarang harga kambing kalau diemaskan ya segitu juga. 2 dinar 8,2 gram harusnya kurang lebih 7 juta. Menang be sagada kumaha tanya Pak Haji. Hah? Mbeno luar biasa tembe Garut sih gananya. Nah, ya. Tapi kalau pakai rupiah, kalau pakai uang kertas, terasa harga kambing dari tahun ke tahun kok naik ya. Lagi-lagi yang naik bukan kambing, bukan harga kambing, tapi yang merosot adalah uang kertas kita yang secara resmi disebut sebagai rupiah. Ya, terus deh, Haji. Haji pada korban tadi dia. Oh, enggak. Sapi. Bukan kambing. Alhamdulillah ya. Tapi baik sapi maupun kambing saya dilarang makan sapi oleh dokter. Makan sapi dilarang, makan kambing dilarang. Kecuali dagingnya. Sami duren gak abdi dilarang ke dokter, dicaram ular tuang duren Ustaz. Kecuali dagingnya. Ya. Juga Ustaz udingnya. Kulitnya ge biasa sauna. Nah, ya, begitu ya. Adik-adik ya. Nah, bagaimana cara kita lepas dari jerat kemiskinan? Ya, bagaimana cara kita lepas dari jerat kemiskinan? Idealnya memang kembali ke logam mulia. Ya, atau membeli properti tanah, rumah, kebun, sawah. Jadi kalau kita mau menyimpan kekayaan ini adik-adik ya, kalau adik-adik punya bisnis, punya usaha apa saja, ya bekerja dan sebagainya, punya gaji besar, ingat jangan menabung dalam bentuk tabungan, deposito, saham dan sebagainya dalam bentuk uang kertas, jangan ya. Tapi konversikan dulu mah di 2 hal, yaitu properti tanah, kebun, sawah dan sebagainya, rumah, dan logammu. Tapi sekarang lagi-lagi disrupsi ya. Ada satu lagi ini, namanya uang kripto atau cryptocurrency. Ya. Tapi untuk lebih baiknya mohon hindari penyebutan uang. Nanti menimbulkan fitnah. Ya. Mohon digeser sedikitlah sebutannya. Dari uang menjadi aset. Aset kripto. Kayak kita pegang emas, nggak boleh kita bilang ini uang emas. Itu melanggar legal tender atau mata uang yang resmi berlaku di negeri kita, yaitu rupiah. Orang Malaysia juga nggak bisa bilang uang emas. Ya. Orang Jepang juga tidak bisa menyebut uang emas. Bisanya menyebut aset. Begitu aja dengan kripto. Ya. Nah, dari mana kripto ini bisa disebut sebagai penyimpan nilai yang mutlak seperti properti dan emas? Nah, adik-adik perhatikan ya, nanti tolong di rumah saya kasih PR ya. Tahun 99 ya, menjelang tahun 2000 nih, 1999 ditemukan satu teknologi yang dahsyat. Teknologi yang lahir dari kemajuan komputasi, komputer. Ya. Yang disebut dengan teknologi
penyimpanan nilai secara terdistribusi. Maaf ya, ini sedikit ilmiah. Kalau bahasa Inggrisnya Distributed Ledger Technology, DLT. Ingat-ingat ya, nanti di rumah belajar itu dari YouTube ya. Apa itu DLT? Dan Ustadz tahu gini juga belajar dari sana. Ya, saya ini lulusan Institut Keuangan IKY, Institut Keuangan YouTube. Di YouTube adik-adik bisa belajar apa saja. Mau jadi montir lihai, belajar di YouTube. Ya, mau belajar fotografi, belajar di YouTube. Ya, musik, teater, kuliner, masak, ya, desainer, alhamdulillah ya. Gitu. Jadi saya sekarang jadi ahli taman, ahli kebun. Ya, jadi itu IPY, Institut Pertanian Perkebunan YouTube. Alhamdulillah. Ya, jadi manfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang baik. Ya, jadi YouTube itu jangan hanya untuk hiburan saja. Ya, apalagi hiburan yang merugikan. Ya. Sering-seringlah menggunakan YouTube untuk menggali ilmu. Ya. Nah, DLT ini adalah produk kemajuan yang luar biasa. Ya. Kenapa sih luar biasa, Ustadz? Kenapa Abah disebut luar biasa? Ya. Nah, kita kembali ke zaman dulu sekali. Zaman ribuan tahun yang lalu. Ya. Manusia dalam hal tulis menulis itu punya 3 jenis ilmu. Ya, perhatikan dulu, mulai ngantuk belum nih? Ya. Tahan sedikit ya. Ini saya baru bicara 36 menit. Diukur takut. Ya. Manusia ini dalam hal tulis menulis punya 3 ilmu, 3 rukun ilmu. Pertama baca tulis, kedua menghitung, calistung. Yang ketiga ada yang tahu nggak? Yang ketiga ini tidak kalah pentingnya, menyimpan dan mencatat nilai. Ya, membaca menulis, menghitung dan menyimpan nilai. Ini yang dalam bahasa Inggris disebutnya ledger, dalam bahasa Inggris disebut ledger. Kalau guru-guru ngerti ini. Pak Denny guru bukan? Pak Denny ini mengerti buku ledger. Terus sebelum jadi rapot ada buku ledger. Ledger itu ledger. Artinya penyimpanan nilai. Dari dulu manusia seperti itu. Ya. Dari manusia mulai bermasyarakat, apalagi membentuk negara, pasti ada kegiatan yang 3 ini. Membaca, menulis, menghitung, dan menyimpan nilai. Dari zaman Babilonia, misalnya Hammurabi, sudah mencatat, rakyatku, siapa yang punya tanah di tepi Mesopotamia, berapa hektar? Kalau dulu istilahnya berapa dunum? Ya, sekian ribu dunum, catat. Kamu, sapinya berapa ekor? Dicatat, dinilai, ya. Makanya kemudian terjadi perdagangan. Dulu pakai barter ya. Sapi 100 ekor sama dengan tanah berapa hektar. Misalnya ya, tukar menukar. Ya, akhirnya ditemukan alat tukar yang efektif namanya emas. Ya. Nah, jadi ingat ya, membaca menulis, menghitung dan menyimpan nilai, ya. Alhamdulillah di tahun 99 itu, ya, yang ketiga ini mendapat sokongan luar biasa. Sebelumnya membaca menulis enteng, sama komputer bisa, menghitung bisa, tapi menyimpan nilai, ya, agak susah. Tahun 99 ditemukan itu. Nah, lagi-lagi kemajuan komputer juga memiliki 3 rukun, serba 3 nih ya. Tadi pengetahuan mengenai 3 rukun,
Komputer juga 3 rukun. Pertama apa? Adik-adik tahu? Peranti keras. Ya, apa istilah kerennya? Hardware. Peranti keras. Yang kedua, software atau peranti lunak. Yang ketiga apa? Ini yang sering dilupakan oleh banyak orang. Algoritma. Nah, ini ahlinya nih, Kak Uding. Ahli algoritma ini. Ya. Jadi yang ketiga ini penting. Apa artinya komputer canggih berisi software mutakhir tapi tidak ada algoritma? Apa artinya? Algoritma itu cara kita berkomunikasi dengan alat. Dengan alat yang canggih yaitu komputer. Algoritma itu adalah susunan bahasa logis untuk kita bisa ngobrol dengan komputer yang sudah berisi hardware dan software tadi. Nah, hardware mengalami kemajuan, software mengalami kemajuan, algoritma juga mengalami kemajuan. Puncaknya alhamdulillah ini berkah dari Allah, lahirlah teknologi baru yang disebut dengan DLT tadi, DLT. Distributed Ledger Technology, teknologi penyimpanan nilai secara terdistribusi. Artinya siapapun yang masuk di kancah DLT akan tahu nilai-nilai yang disimpan oleh siapapun. Tidak ada kecurangan, tidak ada dusta di antara kita. Masing-masing menyimpan nilai dengan jujur. Karena apa? Karena nilai yang disimpan langsung dikodekan, langsung dienkripsikan. Di sini lahir istilah kripto. Karena segala satu nilai itu sudah dikriptokan. Mutlak nilai itu tidak bisa dirubah, tidak bisa dicurangi. Seandainya teknologi DLT ini diterapkan di sebuah pemerintahan, moal aya nu bisa korupsi. Moal aya tidak memberi peluang korupsi 1 mili pun tidak bisa. Makanya DLT ini sering disebut sebagai mesin amanah. Trust machine. Mesin amanah. Kenapa? Karena semuanya jujur. Kalau sudah dikodekan, nggak bisa dirubah lagi. Sekarang belakangan ini, nih pengalaman saya dengan anak saya ini, Kang Obi, beli Ethereum yang keluar berapa? Kode enkripsinya 50 karakter. Muncul dengan otomatis, algoritmik, robotik, otomatik muncul 50. Bagaimana kita bisa menipunya? Bagaimana kita bisa memanipulasinya? 50.000 digit ya, mungkin perlu waktu 10.000 tahun untuk memecahkan kodenya itu. Sekarang teteh AAA punya selembar kartu ATM. Pan aya pinnanya nyieun sorangan pan sabaraha kodena. Berapa karakter? Hanya 6. Biasanya dari tanggal kelahiran dan tahun. Ya, misalnya 071980. Masalah di Juli 80 ya. Asupkan maling ketemu kartu kita setengah mati untuk bisa membongkar kode 6 digit itu. Apalagi ini 50 digit yang muncul secara otomatis algoritmik tadi. Maka apapun nilai yang masuk dalam kancah DLT ini menjadi mutlak. Tidak bisa dirubah. Sayang sekali sampai sekarang belum ada pemerintahan yang menerapkan DLT. Mal bisa main taman enak. Kabarnya Jerman beberapa tahun ke depan mau menerapkan DLT. Mangga silahkan. Berarti Jerman menjadi negara pertama yang betul-betul bebas korupsi. Betul-betul amanah dijalankan. Dan orang-orang amanah yang selama ini diamanati, trusty person seperti notaris, kepala pertanahan, BPN, jaksa, hakim, bahkan KPK, sigana bakal ngalanggur. Kalau sudah berjalan ini teknologi yang secara otomatis menjadi mesin amanah.
Semua laporan yang masuk memiliki nilai mutlak. Nah, itu tahun berapa adik-adik? 1999. 10 tahun kemudian, yaitu 2009, jadi baru 11 tahun ya. Ingat, ini baru 11 tahun ya. 2009, ada seseorang bernama Satoshi Nakamoto, ya, berpikiran revolusioner. Ini orang luar biasa ini. Tapi sampai sekarang kita tidak tahu siapa itu dia. Ngaran Jepang. Tapi apakah dia orang Jepang? Apakah dia orang Australia? Apakah dia orang Inggris? Apakah dia orang Bulgaria? Apakah orang Indonesia? Wallahu alam. Sampai sekarang tabir misteri belum terbuka. Siapa Satoshi Nakamoto ini? Atau jangan-jangan bukan manusia? Tuyul kali ya? Kok tiba-tiba Haji Mulia jadi kaya nih? Masalah dia. Melak tuyul ya. Ya. Orang-orang yang main kripto diuk di imahnya hanya bengaruhnya. Sering mendapat fitnah sigana melak tuyul ya. Ya, tuyulna ngaranna Satoshi Nakamoto. Ya. Nah, Satoshi Nakamoto berpikir sangat revolusioner sekali. Dan kita harus berterima kasih kepada beliau. Tapi siapa orangnya ya? Apa dia berpikir kurang lebih dalam pikiran seperti ini kalau saya bisa raba ya. Kalau memang di kancah DLT nilai-nilai mutlak tidak bisa berubah, tidak bisa dicurangi, tidak bisa dimanipulasi, bisa dong dijadikan uang. Nah, ya kok bisa dijadikan uang? Iya, karena uang itu di samping merupakan alat tukar juga alat penyimpan nilai. Ya, contohnya emas. Tadi kan Rasulullah beli kambing 2 dinar, sampai sekarang tetap 2 dinar. Jadi emas itu penyimpan nilai. Dan emas juga bisa menjadi alat tukar. Dulu ketika masih ada uang emas koin teh ya. Koin emas atau koin perak. Koin emas disebut apa? Dinar. Kalau koin perak disebut dirham. Makanya dulu nggak ada dompet. Dulu nggak ada dompet. Dompet baru diciptakan setelah terciptanya uang kertas. Dulu mah orang menyimpan koin emas dan koin perak di sebuah kantong. Dalam bahasa Arab, kantong ini disebutnya kanzun. Kanzun jamannya kunuz. Baru santri mahafalan ya. Kanzun jamannya kunuz. Kanzun. Makanya ada wirid kanzul arsy ya. Kanzun artinya penyimpanan harta. Ya, enggak ada dompet dulu mah. Kanzun. Nah, kanzun masuk ke bahasa Sunda menjadi kanjut. Ya kanjut. Ya, itu. Ya. Jangan dulu ngeres pikirannya. Ya. Jadi bapak-bapak kita dulu, kakek moyang kita dulu kemana-mana bawa uang dimasukkan ke kanjut. Ya, kantong yang terbuat biasanya dari kulit. Setelah dirubah menjadi uang kertas, barulah tercipta dompet. Tapi uang kertas ini itu tadi haram jadah. Kenapa? Sebagai alat tukar, memang dia lebih lentur dari emas. Contohnya, ya, kalau Pak Lurah punya 10 gram batang emas, mau beli pecel, kumaha cara dipotes, lila teuing atuh, rusak deh tanam emasnya. Jadi sebagai alat tukar kalah dengan uang kertas. Uang kertas mah tuh 100.000, pecel hargana misalnya 20.000, pulangan 80.000, leres deh. Sebagai alat tukar lentur uang kertas. Tapi sebagai penyimpan nilai, bok-brokna luar biasa. Nyata contohnya kapungkur Ustadz ngagaleh dipanggalehkeun ku sepuh motor aya nama Scoopy kapungkur sabaraha mung ukur 150.000 ayeuna ngadak-ngadak jadi 15
Sebagai penyimpan nilai, uang kertas itu amat sangat bajret, amat sangat bobrok. Tetapi itu tidak berlaku di kripto. Yang teknologi dasarnya adalah DLT. Nilainya tetap, nilainya sama mutlak dengan emas. Makanya para ahli menyebut uang kripto ini sebagai emasnya digital. Emas digital. Digital gold. Nah, ya ini penghantar untuk memahami uang kripto. Ya. Akhirnya sekarang punya 3 kita kan. Manusia punya 3, alhamdulillah. Menyimpan nilai kekayaannya di properti. Rumah, kebun, sawah, tanah. Menyimpan kekayaannya di logam mulia. Sekarang tambah satu lagi, berkah dari Allah. Ini harus kita syukuri, kripto. Dan kripto ini bahkan lebih hebat daripada emas. Di samping nilainya bisa tetap, terkadang dia bisa naik kalau terjadi permintaan. Hukum supply dan demand. Ya. Seperti yang terjadi di uang kripto pertama, Bitcoin, yang dilahirkan oleh Satoshi Nakamoto. Ketika lahir paling 10.000 rupiah satu koin. Ayeuna sabaraha Kang Haji Mulyana? 130 juta rupiah. Berapa kali lipat naik? Dari 10.000 menjadi 130 juta. 13.000 kali lipat, ya. 13.000 kali lipat. Ya, emas tidak sehebat itu. Inilah yang membuat orang-orang bisa kaya mendadak. Karena kripto mah jalannya lempeng kayak emas, tapi kadang-kadang bisa naik. Ari uang rupiah, uang kertas, dolar, ringgit dan sebagainya, turun gini. Terjadilah perbedaan jarak atau diskrepansi yang semakin melebar dari tahun ke tahun. Cenah menurut kabar burung, tapi emang rahasianya ulah seueur beja. Artis Raffi Ahmad itu kayaknya dari kripto. Ya. Kalau dipikir-pikir, kalau dia ngamen paling dapat 2-3 miliar sebulan. Tapi kenapa dia punya rumah begitu banyak dan punya mobil-mobil mewah belasan miliar harganya, belasan unit? Ada satu kebakar dia tenang-tenang saja. Ya, katanya dia pernah dapat keuntungan dari kripto ini 1 triliun. Wallahu a'lam. Tapi ulah seueur bejanya rahasia. Ya. Nah, anak-anak muda harus mengerti ini. Karena ini merupakan satu disrupsi, satu pembuyaran terhadap dominasi uang kertas yang sudah 160 tahun menjajah kita. Pusatnya adalah di sana di Amerika. Penerbit dolar namanya Federal Reserve, Fed. Ya, Federal Reserve ini digagas oleh seseorang bernama Rothschild. Punten, ini adalah Yahudi gadungan Zionis Freemason Illuminati. Ini orang-orang berbahaya, tapi Allah di akhir zaman memberi ujian bagi kita bahwa orang-orang yang berbahaya ini justru yang sekarang menguasai dunia, menguasai budaya, menguasai politik, menguasai ekonomi. Budaya contohnya adik-adik. Siapa juragan-juragan film di Hollywood? Manehna. Ya, politik misalnya. Siapa yang menciptakan sekulerisme dan komunisme dan kapitalisme? Mereka. Dan ekonomi, merekalah yang menjajah kita dengan sebentuk uang, namanya uang fiat tadi. Ya. Dan mengerikan sekali ini ya. Nanti kalau perlu kita bahas lebih dalam lagi
kalau perlu adik-adik kita ngaji khusus bab kripto. Ya, kalau perlu 10, 11, 12 kali pertemuan, mangga. Ya, saya bagi ilmu saya ini. Saya belajar tahun 2017. Ya, tahun 2017 alhamdulillah Ustadz Abah ini dibukakan pintu pikiran, oh bisa memahami ternyata kripto ini amat sangat halal. Amat sangat halal. Hati-hati yang mengatakan kripto haram. Sebab itu bisa dosa, ya. Yuharrimuna ma ahallallah, ya, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah haram hukumnya. Dosa. Sebaliknya, menghalalkan yang haram juga dosa. Ya. Tapi sebelum tadi apa kata Pak Kang Uding, sebelum menjudge, sebelum menilai sesuatu harus ada ilmunya. Ya, ketika pertama kali muncul 2-3 tahun muncul Bitcoin dan mulai membuat berita, Ustadz mencari-cari jawaban. Termasuk bertanya kepada para pakar. Di antaranya adik kelas Ustadz sendiri yaitu Dr. Syafi Antonio yang katanya ahli ekonomi syariah. Ya, waktu itu WA juga baru muncul. Ustadz, apa hukumnya Bitcoin? Dan PKI tengah jawab. Tapi alhamdulillah 2017 saya mendapat taufik untuk bisa belajar itu tadi. Belajarnya di Institut Keuangan IKY-nya. Institut Keuangan YouTube. Ditemukan ini, Masya Allah, ternyata uang kripto itu halal seperti halalnya emas dan properti. Haram tidak kalau kita memiliki emas? Tidak. Ya, begitu pula kita memiliki kripto tidak haram. Ya, tidak haram, halal, sangat halal dan sangat aman karena didukung oleh teknologi enkripsi mutakhir, ya, dan sangat mudah. Karena apa? Didukung oleh pertukaran informasi yang amat dahsyat. Ya, pertukaran ini itu dari Masya Allah hitungan detik ya, Kang Haji ya, hitungan detik. Jadi adik-adik, mari kita belajar ini ya. Mari kita belajar agar kita lepas dari dominasi, ya. Melepas dari penjajahan uang kertas. Puncak pembajahan uang kertas itu terjadi di tahun 1971. Ketika salah seorang presiden Amerika yaitu Richard Nixon mengeluarkan satu dekret yang amat sangat berbahaya. Amat sangat menekan umat manusia seluruh dunia. Yaitu apa? Dekret Nixon berbunyi, negara manapun kalau ingin mencetak uang kertas tidak boleh lagi menggunakan cadangan emas, tapi harus menggunakan cadangan dolar atau devisa dolar. Di situ mulai terjadi kekacauan yang luar biasa, yang melebihi kedahsyatan dari sebelumnya. Ya, maka kepalsuan uang kertas ini, adik-adik, tahun 2017 saya mendapat bocoran data. Tahun 2007 dapat bocoran data bahwa uang kertas dolar yang beredar di seluruh dunia ini sekarang, waktu itu ya 2017, jangan sekarang lebih besar ya, sudah mencapai 7 triliun dolar. 7 triliun itu sakumaha? 7 juta. Jadi nolna ya sabaraha? 12. 7 juta. Tetapi cadangan emas yang dimiliki oleh Federal Reserve, lembaga yang bertanggung jawab menerbitkan dolar, itu cadangan emas yang mereka miliki hanya 11 miliar dolar. 7 triliun disokong sama 11 miliar. 7.000 dibagi 11. Coba hitung di kalkulator. 7.000 dibagi 11 berapa? 636 kali. Artinya dolar di tahun 2017 saja sudah digelembungkan bohongnya 636 kali. Jadi kalau adik-adik satu waktu pergi ke luar negeri, digaji $1.000, banknote $1.000 tercatat, ulah waka atoh deh.
Karena nilai intrinsik sejati sebenarnya hanya $1,5. Bagi saja 1.000 bagi 636. Dan karena rupiah menghambakan diri, menjangkarkan diri ke dolar akibat dekret siapa tadi? Richard Nixon 1971, maka 100.000 rupiah yang ada di dompet bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, punten, 100.000, gaduh 100.000 di dompet, itu adalah nilainya paling hanya 150.000 rupiah saja. 150 rupiah, 100.000, 150 rupiah. Sami sarang 3 lembar tisu. Ya, ini kan tisu 2.500. Isinya 50. Jadi selembarnya seberapa? 50 rupiah. 100.000 adalah 3 lembar tisu. Hanya karena dicetak di kertas yang bagus, kertas abaka atau apa ya, dan dicetak dengan mesin cetak canggih melebihi offset namanya Intaglio, dan di situ diterakan 100.000 rupiah lengkap dengan nomor seri, kita dipaksa percaya ini teh 100.000, bukan 3 lembar tisu. Itu yang disebut dengan rezim moneter. Dari situ lahir istilah rezim moneter. Ya, jadi ini sekedar pembukaan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama adik-adik yang cerdas-cerdas ini. Ustadz yakin ini cerdas-cerdas. Ya, keep up, selalu matching dengan zaman. Ya, tidak ada yang kudet di sini insya Allah. Ya, tidak ada yang kuper. Ya, saya yakin sebagai pendahuluan ini lumayan, ya. Nanti kita kembang luaskan. Masih panjang ini ceritanya. Kalau mau dituturkan bisa-bisa 10 jam ya. Ya. Sekarang sudah 1 jam saya berbicara. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa membebaskan diri dari penjajahan keji yang dilakukan oleh mereka yang segelintir itu musuh-musuh Allah, penyembah-penyembah setan, yaitu kaum Yahudi palsu, Zionis, Freemason, Illuminati. Ya, yang bukan hanya menjadi musuh umat Islam kita, juga musuh seluruh umat manusia. Bayangkan mereka menjajah 99% umat manusia, dimiskinkan. Ya. Selama 160 tahun. Mari kita bebaskan diri kita, dan ini bagian dari jihad ekonomi. Iya, jihad manfaatnya. Lain nyeun bom dipasang di batur mah berjihad di jalan Allah, manana berjihad di jalan tamrin. Ya, itu bukan jihad, itu namanya jahat. Adik-adik jangan ke sana. Ya, mari kita menggunakan pikiran akal sehat. Mari kita memohon senantiasa kepada Allah ilmu yang manfaat tadi, agar kita tergerak untuk beramal soleh. Insya Allah ini bagian dari perjuangan kita membebaskan diri dari jerat kemiskinan yang mereka pasang. Insya Allah umat manusia akan maju, karena sesungguhnya kekayaan umat manusia itu jauh lebih hebat daripada 100 tahun yang lalu. Ya, saya punya data, dulu saya pernah menyimpan data, ya, bahwa kekayaan manusia di tahun 1990-an, ya, 1985 sekian, saya baca di suatu majalah, ya, 1000 kali lipat kekayaan umat manusia 1900 awal abad 20. Komo ayeunanya kemajuan teknologi, manufacturing dan sebagainya, saya menduga umat manusia itu 2000 kali lipat lebih kaya daripada awal abad 20 1900. Tapi kenapa orang miskin semakin bertambah banyak, bukan berkurang? Betul Pak Lurah? Ya, Pak Lurah punya data ini. Berapa orang miskin, apalagi setelah wabah pandemi Covid ini ya. Kenapa? Harusnya umat manusia kaya. Ternyata salah satu sumber utamanya adalah ini tadi, penjajahan tadi ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila terjadi banyak kekeliruan dan kekurangan, salah ucap dan sebagainya. Yang baik datang dari Allah, yang salah
karena kekurangan diri saya sendiri. Semoga kita senantiasa mendapat taufik dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa bihi hidayah wa irsyad wa taufiq wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.